para jamaah sekalian, untuk mengawali kegiatan kajian malam ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut ke acara yang kedua, yakni penyampaian materi dengan tema masalah-masalah seputar akad dan perwakilan dalam nikah kepada yang terhormat Ustadz Dr. Munawir STHI MSI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, jamaah virtual, virtualiyin dan virtualiyat Masjid Darun Najah UIN Sezu. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji kita, Kitab Masailun Nikah. Poin-poin yang akan kita bahas adalah seputar akad nikah, perwalian nikah, dan lain-lain. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai akad nikah secara daring, bahwa akad nikah secara daring itu tidak sah karena akad itu harus sharih. Sementara daring itu hukumnya kinayah. Maka tidak bisa suami di satu daerah, kemudian wali dari calon istri di daerah yang lain, kemudian mereka menyelenggarakan akad via Google Meeting misalnya. Itu tidak sah karena dihukumi kinayah. Sekarang yang akan kita bahas adalah yang pertama, masalah bagaimana kalau lafal yang digunakan dalam akad nikah itu pakai bahasa Arab. Sedangkan dua orang yang berakad, yaitu wali dan calon suami, ini tidak ngerti makna dari lafal akad bahasa Arab yang diucapkan itu. Maka di sini dibahas hal yasihun nikah, apakah nikah itu sah? Lau aqada al-waliyu, seandainya wali itu berakad bisighatil arabiyah, dengan bahasa Arab, li ajamiyin, kepada calon suami yang non Arab, la ya'rifu maknaha, yang calon suami ini tidak ngerti makna dari bahasa Arab tadi.
lakin ya'rifu, tetapi si calon suami tadi ngerti, annaha, bahwasanya segot atau bahasa Arab tadi maudu'atun li'aqdin nikah, itu diletakkan sebagai akad nikah. Jadi si wali ini menggunakan bahasa Arab. Angkah tuka, wazawaj tuka, yaitu Salma, bi ibnati Salma, bil mahri, dengan mahar misalnya berapa. Pakai bahasa Arab begitu. Sementara calon suami itu nggak ngerti itu apa sih artinya, tapi dia paham bahwa intinya ini adalah akad nikah. Apakah sah akad dengan seperti itu? Maka dijawab na'am yasihu, boleh dan sah. Jadi nanti si suami juga menjawabnya dengan bahasa Arab. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha Salma binti bla 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 bil mahri al madhkuri halan. Itu sah. Sama dengan jamaah Jum'ah, khotibnya itu pakai bahasa Arab. Yang jamaah Jum'ah ini nggak ngerti isi dari bahasa Arab itu. Apakah Jumatannya sah? Sah. Karena sekalipun para jamaah itu tidak paham bahasa Arabnya khotib, tapi mereka paham bahwa intinya ini ngajak kebaikan dan menjauhi kepada keburukan. Maka itu sah. Jadi sama dengan kasus akad tadi. Sekalipun dua orang yang berakad pakai bahasa Arab ini tidak ngerti makna perlafalnya, tapi paham bahwa ini intinya adalah akad nikah, maka itu sah, boleh. Malah simple, tinggal bilang qabil tu nikahaha wa tazwijaha Salma binti bil mahri al madhkur, gitu aja, halan, dengan mahar sebagaimana disebutkan tadi, kontan, itu boleh. Jadi Diki besok kalau mau menikah boleh pakai bahasa Arab. Yang penting ngerti bahwa ini memang untuk nikah, untuk akad. Oke, jadi na'am yasihu. Yang penting keduanya paham bahwa ini adalah akad nikah. Oke, kasus yang kedua. Bagaimana jika ada calon istri itu walinya tidak ada? Maksudnya tidak ada itu walinya ini hidup tapi nggak ada di lokasi pernikahan. Jadi dikatakan ghaib. Kemudian hakim itu menikahkan atas nama wali hakim. Tetapi setelah itu ternyata walinya datang. Dan walinya mengaku bahwa posisi dia itu kurang dari jarak masafatul qasr.
Maka akad yang seperti itu sah apa tidak? Ini kasus yang kedua. Maka jawabannya adalah la yasihu, tidak sah. Jadi misalnya si Salma tadi masih punya bapak, tapi tidak diketahui bapaknya ada di mana. Kemudian dia berkesimpulan walinya wali hakim saja karena orang tuanya atau bapaknya si Salma tidak terdeteksi. Kemudian hakim mengakati tadi. Nah, setelah akad selesai, ternyata bapaknya datang dan mengaku bahwa posisi bapak tadi dengan posisi akad nikah si Salma itu masih kurang dalam radius jarak masafatul qasr. Sekitar 80 gitu ya, 80 kilometeran. Dan dia berani bersumpah bahwa posisi dia kurang dari masafatul qasr. Maka akadnya tidak sah, harus diulang dengan menggunakan wali ayah kandungnya tadi. Berarti para perempuan jamaah virtualiat tidak boleh sembarangan memutuskan walinya sudah tidak ada. Karena kalau ternyata masih ada dan jaraknya masih di bawah masafatul qasr, itu harus pakai wali asli. Tidak pakai wali hakim, kecuali ada akad dari wali asli tadi untuk mewakilkan dirinya kepada hakim. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kata-kata akad dari si bapak, tolong saya diwakili, misalnya, tidak ada kata begitu, maka nanti itu menjadi tidak sah. Karena walinya masih ada dan kurang dari masafatul qasr. Oke, jadi tidak boleh sembarangan ya. Ketika memutuskan, ini sudah tidak ada walinya. Baik, itu kasus kedua. Sekarang kasus yang ketiga. Hal yusannu, apakah disunahkan ihdaru jam'in, mengundang banyak orang, ziyadatan, sebagai tambahan ala syahidain, atas dua orang saksi fi akad nikah, pada saat akad nikah. Jadi kan secara pokok akad nikah itu kan dihadiri oleh wali, zawj calon suami, dan dua saksi. Itu secara fikih. Kemudian dalam konteks Indonesia tambah satu penghulu atau pencatat nikah. Nah, kemudian di masyarakat kita kan kadang akad itu dihadiri banyak orang. Apalagi yang barusan kita lihat di TV itu, Rizky Bilar sama siapa itu? Itu kan disaksikan banyak orang. Nah, apakah itu disunahkan? Mengundang banyak orang ketika saksi sebagai penambah dari dua orang saksi tadi. Maka jawabnya na'am yusannu ihdaruhu. Iya.
menghadirkan banyak orang untuk ikut menyaksikan akad nikah. Itu adalah yusannu, disunahkan. Jadi semakin banyak saksinya itu semakin bagus. Oke, jadi tidak meneng-meneng atau tidak diam-diam. Dan biasanya di masyarakat kita itu sudah berjalan ya. Minimal disaksikan oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Maka itu sudah on the right track, sudah berada di jalan yang benar, sunnah. Oke, kemudian kasus berikutnya. Kan kemarin sudah disampaikan ya, bahwa akad nikah secara daring itu kan tidak sah. Karena dihukumi kinayah. Lah, solusinya apa? Kemarin solusinya adalah diwakilkan. Jadi si suami itu mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menjawab qabul dari ijab yang diakadkan oleh wali. Nah, sekarang yang dibahas adalah apa ucapan yang disampaikan oleh si wali tadi ketika mewakili Zaud untuk menerima ijab dari bapak si calon istri. Jadi si wakil dari Zaud itu nanti menjawabnya bagaimana? Ketika orang tua perempuan sudah mengatakan, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan anak perempuan saya bernama Salma dengan mahar berupa emas 50 gram dibayar tunai. Nah, mestinya kan yang menjawab ijab ini si Zauj. Tapi karena si Zaud itu nggak bisa hadir, kemudian diwakilkan kepada saudaranya. Pertanyaannya, si saudara yang mewakili dari Zaud tadi menjawabnya gimana mengucapkan qabulnya? Maka jawabnya adalah qabiltu nikah, nama perempuannya misalnya Salma ya, berarti qabiltu nikah Salma binti bla 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 li. Nah, ini harus ada li. Nama Zaudnya siapa? Misalnya Diki, berarti li Diki. Berarti kalau bahasa Indonesia, si wakil dari Zaud tadi menjawabnya adalah, saya terima nikah dan kawinnya atau nikah pada Salma binti untuk Diki dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai. Itu cara menjawabnya. Jadi boleh ya mewakili si Zauj. Lah si wakil ini yang nanti harus berada dalam satu majelis dengan si wali. Karena akad nikah itu harus dilaksanakan dalam satu majelis. Itu cara menjawabnya. Saya terima nikah pada Salma binti untuk
siapa nama zaujnya. Nah, itu nanti sah. Boleh. Jadi qabil tuh nikah Salma li fulan atau li diki bil mahril mazkur halan. Sudah boleh. Jangan nggak ada li fulan nanti untuk dirinya berarti. Baik, sekarang kasus berikutnya. Akad nikah itu sebaiknya dilaksanakan di mana sih? Nah, ini yang dibahas di kitab ini berikutnya. Sorry, akad nikah itu sebaiknya dilaksanakan di bulan apa sih? Nah, ini. Jadi kawan-kawan, kalau besok mencari bulan, maka bulan yang bagus itu bulan apa untuk melaksanakan akad nikah? Ayu syahrin yundab akad nikah. Bulan apa yang bagus dilaksanakan akad nikah? Jawab fi Syawal. Jadi bulan yang bagus akad nikah itu adalah bulan Syawal. Wa yundabu ad-dukhulu fihi. Demikian pula disunahkan berjima itu juga di bulan Syawal. Jadi malam pertama itu yang dianjurkan itu di bulan Syawal. Dasarnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah itu menolak kepada orang-orang yang punya pemikiran bahwa nikah di bulan Syawal itu makruh. Jadi di saat itu ketika masa sahabat itu ada rumor gitu bahwa nikah di bulan Syawal itu makruh. Kemudian Aisyah membantah itu. Ini Kanjeng Nabi sudah meninggal ya status. Jadi yang menjawab Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab atau menolak rumor itu. Tazawwajani sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Kanjeng Nabi menikahi aku itu di bulan Syawal. Wa dakhala bi fihi dan menjima aku juga di bulan Syawal. Nah, dasar inilah yang kemudian dipakai oleh kitab ini. Bahwa bulan yang bagus untuk dilaksanakan akad nikah itu adalah bulan Syawal dan sekaligus malam pertama yang bagus itu juga di bulan Syawal. Dan kalau kita lihat ini juga sudah terjadi sudah membudaya di masyarakat kita kan. Jadi biasanya habis lebaran itu banyak kondangan. Jadi kita sekarang tahu kok bisa seperti itu ya. Oh, ternyata dasarnya adalah ini kesaksian Aisyah bahwa beliau dinikahi Kanjeng Nabi di bulan Syawal dan kemudian jimaknya juga di bulan Syawal. Padahal saat itu kan Aisyah masih kecil. Jadi bisa saja jimaknya tidak pas saat itu. Bisa saja pas menunggu Aisyah gede, tapi dilakukan di bulan Syawal. Jadi malam pertamanya di bulan Syawal. Ya kalau di Jawa itu biasanya Syawal sampai Dzulhijjah itu rame. Dan nanti Muharram itu mulai tidak ada. Nah, kenapa Muharram itu nggak pada nikah? Itu bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi masyarakat kita itu ngerti bahwa di bulan Muharram itu kan banyak puasa.
banyak puasa sunnah kan, puasa Asyura. Sehingga tidak etis ketika sebagian besar umat Islam berpuasa sunnah kok kita makan-makan resepsian. Maka untuk menghormati kawan-kawan yang puasa sunnah itu, muncullah budaya tidak melaksanakan akad nikah di bulan Muharram. Jadi tidak berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Tapi penghormatan dengan kalau sebagian yang melaksanakan puasa sunnah. Itu ya, jadi yang bagus adalah bulan Syawal, terus jimaknya atau malam pertamanya juga di bulan Syawal. Baik, sekarang terakhir, nanti kita buka diskusi. Terus tempat yang bagus untuk akad nikah itu di mana? Ayu makanin yundabu akadun nikah. Tempat manakah yang dianjurkan untuk dilaksanakan akad nikah? Maka jawabannya adalah fil masjidi. Jadi akad nikah yang bagus itu adalah dilaksanakan di masjid. Ini juga ada dasarnya, yaitu khobarnya atau hadisnya riwayat Tabrani. Dan hari yang paling bagus adalah hari Jumat. Hari Jumat. Ba'da sholatil Jumat. Jadi di masjid kemudian harinya adalah hari Jumat, terus waktunya itu adalah awalun nahar. Awalun nahar itu berarti waktu duha itu ya. Ini kalau menurut Imam Tabrani. Tetapi ini kemudian pendapat yang hari sebelum Jumatan itu, waktu duha itu kemudian ada yang menolak. Jadi kalau ingin dihadiri banyak orang, ya kalau ingin dihadiri banyak orang, itu sebaiknya bukan awalan nahar, bukan waktu duha, tapi akibat sholatil Jum'ah. Ya, akibat sholatil Jum'ah. Itu menurut pendapat yang menolak tadi. Tapi intinya hari Jumat gitu ya. Jadi di masjid dan dilaksanakan pada hari Jumat. Bisa di awal, bisa ketika mengiring-iringi sholat Jumat. Karena yang bisa hadir lebih banyak. Yang hadir bisa banyak. Oke, itu ya. Jadi akad nikahnya di masjid dan harinya dianjurkan. Di luar hari ini tentunya juga boleh. Di luar bulan Syawal juga boleh. Di luar hari Jumat juga boleh. Cuma ini yundabu itu maksudnya dianjurkan atau direkomendasikan. Itu kalau pas, bagus, bulan Syawal, hari Jumat. Tempatnya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz telah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali materinya untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mencermati apa yang beliau sampaikan. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu
diskusi atau tanya jawab kepada seluruh jamaah virtual kajian malam ini. Disilakan untuk bisa bertanya jika ada yang ingin dipertanyakan dengan cara mengaktifkan mikrofon atau bisa diketik dalam chat. Terima kasih, silakan kepada seluruh jamaah virtual. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik Pak, ada yang bertanya dari Saudari Ani Susmiati. Izin bertanya Pak, apabila wali asli dari perempuan sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk menjadi wali, apakah bisa diwakilkan Pak? Terima kasih. Baik, bisa ya. Bahkan tidak sakit pun boleh. Misalnya kayak kemarin kan, kadang orang tua kita itu kan tidak sekolah, tapi anaknya sekolah tinggi. Terus anaknya menikah. Nah, itu kan kadang bapak kita yang tidak biasa tampil di depan umum, itu disuruh mengakadkan atau menikahkan anak perempuannya kan grogi, dedek dan begitu. Maka itu boleh mewakilkan. Asal ada akadnya. Ada akad secara soreh dari si bapak tadi bahwa saya mewakilkan kepadamu untuk menikahkan anakku. Atau tolong aku diwakili ya untuk menikahkan anakku misalnya. Pokoknya ada rembuk begitu. Lah yang harus diingat, ketika bapak ini mewakilkan kepada orang lain, Pak Kiai kadang ya, kalau di masyarakat kita biasanya minta Pak Kiai untuk menikahkan. Maka yang harus dicatat adalah si bapak tadi tidak boleh kemudian menjadi saksi. Jadi dia tetap duduk di majelis menyaksikan pernikahan anaknya, tapi dia tidak boleh jadi saksi. Kenapa? Karena status dia itu masih wali, hanya diwakilkan. Jadi untuk Ani Susmiati, jangankan sakit, nggak sakit pun boleh, asal tidak merangkap jadi saksi. Oke, itu untuk Ani Susmiati ya. Silahkan, moderator. Siapa terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dapat dicermati oleh kita semua. Jazakallahu khairan katsiran Pak atas jawabannya. Silakan untuk kepada seluruh jamaah virtual sekalian, apabila ada lagi yang ingin dipertanyakan, bisa langsung ditanyakan dalam mikrofon atau bisa diketik dalam chat. Yuk, monggo silahkan, nyantai saja ya. Biasanya kita sampai jam 9.15 kalau sanggup. Bisa seputar masalah ini, bisa seputar masalah yang lain. Kawan-kawan silahkan. Ade Harsa. Oke Pak, izin tanya Pak. Ya, Eh, boleh gimana Pak kalau sikap kita atau kita boleh nggak meyakini nih, kan biasanya itu kalau kita mau menikah ada tetua adat atau bahkan
kiai hikmah lah. Kalau di desa itu ada namanya, bahasa kita kiai hikmah. Itu biasanya mengatakan kayak yang tadi Bapak bilang, kalau bulan Muharram nggak boleh nikah, nanti begini begini begini. Nanti kalau kita menikah dengan orang yang satu jalan dengan rumah kita, atau rumahnya madep ngidul atau madep ngalor, itu nanti gimana mana, itu gimana sih Pak? Sebenarnya kita nggak yakin, cuman kan eh, dari sana sini ada masukan seperti itu, gimana Pak itu Pak menurut Bapak? Oke, oke Terima kasih ya. Pak. Ya, ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya ini ya, mengenai petung. Di Jawa itu sebelum menikah dihitung dulu tanggal lahirnya apa. Kalau bahasa Jawa itu netu. Kemudian posisi rumahnya gimana. Oke, intinya begini ya, kalau saya ya, itu bagian dari kearifan lokal. Saya mengatakan itu bagian dari kearifan lokal. Maka posisinya itu tidak sebagai kebenaran mutlak, tapi hanya sekedar prediksi. Berarti kalau sebagai prediksi, mau dijadikan pertimbangan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Wong prediksi. Yang tidak boleh, kalau itu dijadikan semacam rukun iman yang ketujuh. Jadi diyakini sebagai kebenaran mutlak. Itu yang enggak boleh. Nah, statusnya sebagai prediksi ya kayak misalnya ya, ketika ada anak Yayen mau menikah dengan anak misalnya pariwisata misalnya. Itu kan mungkin juga banyak suara yang muncul. Itu beda loh dunianya. Dia di wisata, di hotel, di diskotik, sementara kamu itu anak Yayan, bisa enggak lah. Itu juga petung namanya. Maka terserah kepada si pelaku mau menerima suara ini sebagai pertimbangan dia atau tidak, itu terserah dia. Artinya boleh dipakai, boleh juga ditinggalkan sebagai bahan pertimbangan semata, bukan sebagai rukun iman yang ketujuh. Ini bisa dipahami ya, kata-kata rukun iman yang ketujuh itu maksudnya benar-benar mutlak gitu loh. Jadi karena itu kearifan lokal, saya tidak setuju kalau kemudian itu dilenyapkan. Itu kekayaan masyarakat kita ketika mereka mempunyai petung sendiri terkait dengan jalannya pernikahan. Menurut saya itu khasanah yang luar biasa. Tapi tidak boleh dijadikan rukun iman yang ketujuh. Jadi kalau mau dijadikan pertimbangan ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Sama dengan kita mendengarkan suara-suara yang lain. Kan petung itu kan banyak kan. Bobotnya bagaimana, bibitnya bagaimana, bebetnya bagaimana, itu kan juga petung. Kalau dalam hadis, 5 liha, linasabiha,
Li Jamalia ini kan juga petung semuanya. Bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana fisiknya, bagaimana keluarga dan nasabnya. Itu kan petung. Itu juga boleh dijadikan pertimbangan, tetapi yang bagus dijadikan pertimbangan itu adalah lidiniha, petung berdasarkan agamanya. Itu yang paling bagus, tapi bukan tidak boleh petung dengan hartanya boleh, petung dengan parasnya boleh, petung dengan nasabnya boleh. Jadi di hadis itu bukan dilarang. Nah, mungkin kalau Kanjeng Nabi itu ada di Jawa, tambah satu mungkin petungnya, yaitu petung Jawa tadi, mungkin gitu ya. Maksud saya memahami itu sebagai petung sebagaimana petung nasab, petung harta, petung keturunan. Nah, dari semua petung-petung yang dijadikan pertimbangan itu, yang paling bagus untuk dijadikan pegangan adalah lidiniha, petung yang berdasarkan agama. Bisa dipahami nggak Adi Harsa? Sakit Pak. Oke, Matur itu ya. nuwun. Oke, makasih sama. Baik, Oke, terima silakan. kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak. Mudah-mudahan bisa kita cermati semuanya dan kita mendapat berkah atas ilmu dari Bapak Ustadz Munawir. Selanjutnya, Pak, ada yang bertanya lagi dari saudari Anissa Amelia. Untuk pertanyaannya, yang pertama, kenapa ketika sebelum menikah dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu? Dan pertanyaan yang kedua, jika setelah menikah lalu pisah rumah karena misal satunya sedang kuliah di suatu tempat dan yang lainnya sedang bekerja, seperti itu, Pak. Terima kasih. Syahadat itu karena kan begini ya, di dalam syariat Islam itu kan tidak boleh seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki non-muslim kan. Nah, para ulama itu kenapa kok menuntun dengan syahadat? Khawatirnya gitu kan, khawatirnya ada ucapan atau perbuatan sebelumnya yang menyebabkan seseorang itu murtad tanpa dia sadari. Sehingga untuk memastikan, sekalipun ini juga mungkin terlalu hati-hati ya, masa sih murtad gitu kan, tapi untuk mengamankan supaya benar-benar masih Islam, itu disuruh diawali dengan syahadat, sehingga nanti laki-lakinya muslim, perempuannya juga muslimah. Karena khawatirnya kalau laki-lakinya muslim, perempuannya misalnya pas murtad gitu, itu sih tidak apa-apa. Tapi kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya non-muslim kan tidak boleh. Nah, supaya sama-sama Islam, karena kan tidak tahu tadi murtad apa enggak kan, kadang tanpa disadari ya, bisa saja kita melakukan itu. Misalnya ya, secara fikih itu ya, kalau kata-kata yang bisa menyebabkan murtad itu misalnya, lo katanya sakit, kok sudah sembuh? Iya, sembuh karena minum obat, itu bisa murtad. Ya, lo katanya sakit kepala, kok sudah sembuh?
Ya sembuh karena minum obat A misalnya. Itu berarti kan secara lafal merasa yang menyembuhkan itu bukan Allah tapi obat. Dan itu sudah masuk kategori murtad. Nah, kadang kita tidak sadar mengucapkan itu. Maka disuruh untuk memperbaharui Islamnya, imannya dengan melafalkan kalimat syahadat. Tuh, kepada calon mempelainya supaya tadi sesuai syariat. Kemudian yang kedua, bagaimana jika pisah rumah? Tidak apa-apa ya. Tapi begini ya, an-nikah itu secara bahasa itu al-dhammu. An-nikah itu secara bahasa adalah al-dhammu. Al-dhammu itu maksudnya kumpul ya. Kumpul. Jadi idealnya dulu sebelum menikah kan pisah. Yang satu di orang tuanya, yang satu juga di orang tuanya. Lah tujuan menikah itu kan untuk kumpul, bukan untuk pisah lagi. Maka an-nikah itu ad-dhammu, kumpul. Ini idealnya. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak ideal? Tuntutan pekerjaan. Maka boleh, tidak apa-apa. Artinya tidak kemudian ikatan pernikahannya bubar, enggak. Masih sah, masih resmi. Karena belum ada perceraian. Hanya saja itu namanya LDR ya. Jadi hubungan jarak jauh. Ini biasanya butuh apa ya? Ya butuh pengertian yang luas, butuh kesabaran dan seterusnya. Karena pisah sih. Maka saya agak kurang bisa menangkap arah pertanyaannya kira-kira kemana. Masalahnya apa gitu kalau suami dan istrinya itu pisah rumah. Kalau secara fikih tidak menyebabkan perceraian. Tidak menyebabkan perceraian. Hanya saja dalam tanda petik ya, berisiko. Nah, itu bahasa saya, berisiko. Karena idealnya menikah itu al-dhammu. Maka dalam pegawai negeri itu kan boleh seorang perempuan mengajukan pindah tempat dengan alasan ikut suami. Itu boleh. Nah, saya berdoa semoga Anda semua yang belum menikah besok ketika menikah itu bisa kumpul dengan pasangannya. Karena memang al-dhammu untuk kumpul. Oke, lah bagi yang tidak bisa kumpul ya yang penting siap dengan kondisi itu tidak apa-apa. Nah, kalau mau dilanjutkan lebih dalam, terus nanti bagaimana Pak jimaknya misalnya, mohon maaf ya, bagaimana Pak jimaknya kan jarak jauh. Ya tidak bisa otomatis jarak jauh. Ya paling, mohon maaf sekali nih ya, paling hubungannya dengan istri itu ya via daring. Jadi mohon maaf mungkin mesra-mesraan dengan bahkan istimta, bahasa fikta. Istimta itu apa? Ngalap suko. Jadi bercinta dengan pasangannya juga via daring. Maka kemarin tuh ada yang dari ini ya jamaah perempuan yang mengalami itu tuh bertanya, bagaimana Pak kalau mohon maaf sekali istimta dengan suami tapi lewat telepon pakai suara. Jadi si istri itu suaranya mendesah-mendesahkan. Pokoknya untuk merangsang si suami di sana. Boleh. Asal itu dengan suaminya. Maka istimtanya via daring tidak apa-apa.
via Google Meeting buka kamera juga tidak apa-apa, asal dengan pasangannya. Nah, itulah risiko ketika menikah itu jarak jauh, maka ya hubungannya ya seperti itu menjadinya. Oke, silahkan kalau ada yang lain. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Masya Allah sekali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan atas ilmunya. Amin. Selanjutnya Pak, ada yang ingin bertanya lagi nih. Dari Ani Susmiati, izin bertanya lagi Pak, bagaimana kalau orang tua kedua calon sudah merestui, tapi guru atau disebut dengan Pak Kiai dari salah satu calon tidak merestui, sebaiknya mengikuti yang mana ya Pak? Terima kasih. Oke, ini harus diurai ya. Maksudnya alasan Pak Kiai tidak merestui itu apa, itu harus tahu. Jadi kita tidak ingin membenturkan antara orang tua dengan kiai. Maka dalam kasus yang ditanyakan itu harus ditanya alasan orang tua setuju apa dan alasan Pak Kiai nggak setuju itu apa. Petongnya Pak Kiai itu apa sih yang digunakan? Kok nggak setuju, lah ini harus tahu. Nah kalau Pak Kiainya ini termasuk, mohon maaf misalnya orang yang sudah mukasyafah. Mukasyafah itu orang yang memiliki pandangan batin yang tajam, maka dalam konteks ini saya menyarankan ikut Pak Kiai. Jadi dia sudah saking dekatnya dengan Gusti Allah, jadi mampu melihat menembus batas-batas dohir. Nah, kalau Pak Kiainya ada di makom itu, maka saya menyarankan ikut Pak Kiai. Tapi kalau pertimbangan Pak Kiainya misalnya ya, mohon maaf misalnya, karena Pak Kiainya sebenarnya sudah menyiapkan calon, tapi kebetulan calonnya Pak Kiai tidak disetujui orang tua, maka dalam konteks seperti ini ya ikut orang tua. Karena alasan Pak Kiai itu bukan petung agama tadi, tapi petung sifatnya itu person. Maka dalam konteks ini ikut orang tua. Saya ada satu cerita begini ya. Ada santriwati pondok dijodohkan sama Pak Kiainya dengan santriwan yang menurut Pak Kiainya sudah bagus lah. Tapi ternyata si santriwati ini ketika matur ke bapak ibunya di rumah, itu bapak ibunya sudah menyiapkan calon. Kebetulan calonnya itu pegawai bank, pegawai lah pokoknya, bukan santriwan tapi pegawai. Artinya menurut kacamata orang tua ini sudah mapan dibanding santriwan yang rekomendasi Pak Kiai yang pekerjaannya belum jelas tadi. Maka si wanita ini, si santriwati ini akhirnya ikut orang tua, dan ceritanya menikahlah dia dengan cowok pilihan bapaknya yang dianggap secara materi sudah mapan tadi. Sekalipun secara agama dia bukan. Nah, singkat cerita ternyata si suaminya ini itu hanya menipu saja. Jadi intinya dia sudah punya istri, dan baru ketahuan setelah pernikahan. Maka kemudian si cewek ini lapor kepada bapak ibunya beliau status suaminya. Akhirnya orang tuanya juga marah dan diputuskan untuk setelah bercerai, si santriwati ini kembali ke Pak Kiai untuk
menanyakan apakah calonnya dulu itu masih berlaku. Terus Pak Kiainya bilang, mohon maaf, si santriwan yang dulu saya tawarkan itu sekarang juga sudah menikah. Akhirnya dia nggak dapat santriwati, berpisah dengan calon. Nah, dalam konteks seperti ini, kira-kira ikut yang mana ya sebenarnya tadi itu ya? Ikut Pak Kiai atau orang tua ya? Nah, kalau saya berpikir begini, pilihan si santriwati tadi benar, ada benarnya karena mengikuti orang tua. Sekalipun dalam perjalanan ternyata orang tua juga tidak selalu benar. Nah, disitulah yang kemudian saya tadi bilang kita harus tahu alasannya. Atas dasar apa orang tua setuju dan atas dasar apa Pak Kiai itu setuju. Nah, ini yang penting. Jadi orang tua bisa salah, Pak Kiai juga bisa salah. Nah, dalam cerita itu maksud saya ingin ke situ ya. Jadi bukan membenturkan Pak Kiai dengan orang tua, bukan, tapi di orang tua pun juga bisa salah, di Pak Kiai pun juga bisa salah. Maka Anda sebagai pelaku, Anda harus tahu alasannya. Nah, kemudian terakhir ya untuk jawaban ini, fatalnya di masyarakat kita, terutama masyarakat zaman dulu, orang yang punya anak perempuan itu ketika mencari mantu si anak, tapi untuk membantu orang tua itulah. Jadi karena zaman dulu itu orang tua itu petani, maka kalau cari mantu itu kadang bukan anakku ikut seneng apa ora, tapi bocah iki sregep macul, iso dijak macul neng sawah karo bapake. Lah, kalau alasannya begitu, maka anak boleh menolak. Jadi intinya bisa ikut orang tua, bisa juga ikut Pak Kiai setelah kita tahu alasan yang digunakan oleh orang tua dan alasan yang digunakan oleh Pak Kiai. Itu ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, silahkan Dava. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf, tadi ada kendala sinyal. Baik, Tapi ini Pak, sudah jam 9.15 menit ya. Iya, tapi masih ada yang nanya Pak. Itu gimana? Disimpan saja untuk besok ya. Disimpan saja Siap. ini. Diarsipkan untuk ditanyakan besok. Tidak apa-apa ya, biar tidak muntah-muntah. Nanti kalau kebanyakan muntah-muntah malah. Siap Pak. Berarti dicukupkan sampai sini saja Yeah. Pak pertanyaannya. Nanti Ya, bisa nggak kita. apa-apa. Ini diarsipkan ya. Besok disampaikan. Kalau saya kan tidak nyatat. Siap Pak, sudah. Oke. Yuk, silahkan. Baik, selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangannya dalam berjalannya kajian malam ini dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak narasumber Ustadz Dr. Munawir STHI MSI atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita tutup acara kajian malam ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.